Kuda di tahun 2023 kondisinya seperti apakah? Semoga baik-baik saja. Di sini prediksinya general ya teman-teman. Jadi prediksi ini nanti bisa tembus, bisa nggak tembus, bisa nyerempet sedikit karena tidak bisa mengcover semua orang yang dalam naungan Shio Kuda. Mari kita ungkap di sini. Yang pertama ini untuk asmara Shio Kuda di tahun 2023. Asmara Shio Kuda. Ada transformasi. Transformasi ini sebuah kejadian yang mendadak terjadi di dalam hubungan asmara. Ini kartu yang negatif teman-teman ya. Bisa hubungan yang berakhir, bisa tidak disetujui keluarga dan lain sebagainya. Yang intinya kondisi-kondisi yang kurang bagus terhadap hubungan kalian. Ada simbol raja bawa tongkat, sebuah kepercayaan, sebuah tugas, sebuah mandat. Ada kabar baik atau sebuah kebenaran yang akan kamu terima. Dan kamu ingin mencari tahu sendiri kejelasan dari kabar-kabar tersebut. Kartu yang kedua, kamu bisa menyelesaikan sebuah perkara atau menjauhi sebuah peristiwa. Dan di sini kamu sebenarnya butuh relaksasi, butuh untuk meditasi, butuh untuk menenangkan diri, efek dari masalah-masalah asmara yang sudah menerpamu. Di sini kamu merasa kesepian setelah adanya sebuah peristiwa, karena di sini teman-teman transformasi ini bisa diartikan juga sebuah proses hubungan yang terputus atau perceraian atau hal-hal lain yang membuat kamu berpisah dengan pasanganmu. Bisa karena pasanganmu kecelakaan terus gimana, bisa juga kamu ada sesuatu yang mendadak sehingga hubunganmu menjadi kurang bagus. Yang namanya transformasi ini diartikan ke peristiwa yang terjadi secara dadakan ya. Selanjutnya, The Magician, kamu berusaha untuk mengoptimalkan kemampuanmu. Tapi di sini kamu memikul beban seorang diri. Kamu enggan cerita apa yang kamu alami. Ada raja bawa koin. Ada ratu bawa cangkir, seorang wanita yang begitu sensitif dan penuh kasih. Kemudian hubungan yang release, hubungan yang berakhir. Jadi teman-teman, di kartu awal ini ada transformasi. Di kartu yang terakhir ada simbol release. Untuk asmara Shio Kuda, waspadai, hati-hati banget di dalam asmara. Asmaramu akan mengalami sebuah permasalahan yang pada akhirnya membuat kamu terpuruk, membuat kamu merasa kesepian, kesedihan yang begitu dalam. Dan di sini pada akhirnya kamu akan mengakhiri hubungan tersebut. Seperti ini ya. Ada kabar-kabar non jauh di sana terkait dengan pasanganmu. Dan kabar-kabar itu ternyata bukan kabar baik ya, ternyata sebuah kabar-kabar yang kurang bagus. Kamu sangat mempercayainya, tapi selentingan kabar itu pada akhirnya membuat kamu tanda tanya. Akhirnya kamu berusaha mencari kebenaran kabar tersebut. Nah, setelah kamu mendapatkan kabar tersebut, yang terjadi adalah sebuah kabar yang sangat menyakitkan dirimu. Disinilah kamu berusaha untuk menenangkan dirimu, walaupun kamu merasa kesepian di sini dikarenakan yang pertama kamu mungkin masih mencintainya, dan di sini terbaca kayak hubungan LDR kalian ini ya. Makanya di sini ada kabar-kabar yang begitu kamu terima dan kamu nggak percaya. Kamu mencari kebenaran dengan caramu sendiri, dan ketika kamu mencari, ternyata kabar itu benar. Ternyata dia misalnya selingkuh, ternyata dia begini-begini, yang pada akhirnya membuat kamu kecewa di sini. Dan kamu berusaha bertahan untuk
untuk merasakan penderitaan seorang diri. Kamu enggan sharing dan lain sebagainya. Kemudian di sini teman-teman, ada kondisi di mana hubungan kalian mungkin akan berakhir. Seseorang ini orang yang mapan, yang memiliki uang yang bisa dikatakan tajir, bisa pengusaha, bisa orang yang memiliki uang yang banyak, yang ada hubungannya denganmu ini, dan pada akhirnya hubungan itu juga akan terputus ya. Jadi teman-teman, untuk asmara Shio Kuda harus sabar ya, harus sabar. Karena di sini terprediksi ada hal-hal yang kurang bagus dan hubunganmu bisa bercerai, bisa putus dan lain sebagainya. Jadi ya, yang namanya nasib seperti ini ya harus gimana ya, harus legowo. Apalagi kabar-kabar setelah kamu cari tahu ternyata kabarnya benar, kalau dia beritanya seperti itu atau perbuatannya negatif seperti itu ya. Selanjutnya akan saya prediksi untuk karir Shio Kuda. Karir Shio Kuda seperti apakah di tahun 2023? Untuk karir Shio Kuda. Karir bagus, tapi tapi kamu jangan terlalu baik pada orang-orang di sekitarmu, karena kebaikanmu bisa dimanfaati oleh mereka. Ada kerjasama di sini, tapi hati-hati dalam menjalani kerjasama karena berpotensi ada proses hukum. Jadi kalau kamu kerjasama harus legal, harus menjalankan sesuatu yang tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Ketika kamu salah langkah dan melanggar hukum, kamu berpotensi ada proses hukum loh ya. Makanya di sini jalankan karirmu dengan baik-baik, dengan jujur dan dengan hati-hati, apalagi dalam bekerja sama dengan orang. Kamu harus mencari tahu latar belakang dia seperti apa, apakah bisnis yang ditawarkan itu tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Ada simbol mengoptimalkan kemampuan. Rilis. Karir yang bisa berakhir. Jadi di sini karirmu bisa pilot atau kamu kena PHK. Tapi di sini juga ada simbol raja bawa jangkir. Karir yang bisa lebih baik lagi nantinya dan kamu mendapatkan kedudukan kembali. Dan kamu akan sukses di sini, akan bisa dapat cuan banyak di karirmu setelah kerjasama. Dan di sini ada simbol sebuah kebenaran, berita-berita yang membuatmu bahagia tentunya. Kamu kayaknya akan cocok kalau buka usaha di tahun depan ya. Tapi juga harus hati-hati dengan siapa kamu menjalin kerjasama atau kamu buka usaha ini, sudah sesuaikah dengan marketing atau dengan pasar marketingnya dan lain sebagainya, dengan situasi dan kondisi yang tahun depan adalah konon kabarnya resesi dunia ya, harus dipertimbangkan. Nah, di sini pada akhirnya kamu mengalami keterpurukan jika kurang hati-hati. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oh, ternyata di sini nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang memiliki uang banyak atau pengusaha yang menawarkan kerjasama. Tapi pada akhirnya kerjasama itu nanti ada kondisi yang kurang bagus ya. Saya artikan saja dari awal ya. Untuk karir, kamu memiliki sebuah kedudukan, sebuah jabatan di sini. Nah, tentunya jabatan ini kamu memiliki wewenang untuk menentukan keputusan dan lain sebagainya. Ketika keputusanmu salah langkah, melanggar hukum, akan berpotensi kena proses hukum. Makanya di sini hati-hati. Dan kemudian ada energi di mana kamu akan bertemu dengan seseorang yang tajir. Seseorang mungkin akan menawarkan kerjasama denganmu. Karena di sini memang ada kartu kerjasama. Tapi di sini teman-teman, dalam memulai usaha kamu harus hati-hati.
sekalipun dia seseorang pengusaha yang kaya raya, memiliki uang, memodali kamu, tapi kalau salah langkah yang terjadi, akan ada keterpurukan di karirmu. Makanya di sini kamu bekerja sama jangan melihat seseorang itu tajir melintir, tapi lihatlah coba karakter dia seperti apa, latar belakang dia seperti apa, terus bisnisnya legal atau ilegal, karena di sini ada potensi proses hukum. Makanya kamu harus hati-hati banget ya. Kamu di sini posisinya kayaknya memiliki jabatan, memiliki wewenang dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya posisimu ini nanti kalau kerjasama dengan seseorang ini salah langkah, akan terprediksi hal-hal yang kurang bagus. Jadi untuk karirnya ini harus hati-hati ya, harus hati-hati banget di sini. Sio kuda ini orangnya sulit diajak kerjasama memang. Dia lebih suka bekerja sendiri karena dia ini orangnya nggak sabaran, orangnya nggak telaten. Kalau melihat orang lelet itu rasanya hatiku mendodok ya. Makanya ingin dikerjakan sendiri. Seperti itu. Terus Sio kuda ini orangnya juga keras, mudah tersinggung. Makanya kalau bekerja sama dengan seseorang sering merasa nggak cocoknya. Mereka lebih suka mengerjakan sendiri. Tapi ya begitu itulah. Yang namanya orang kan juga harus bersosialisasi. Ketika tetap memegang prinsipnya, egonya yang terjadi ya kerjasama bisa berantakan. Nah kemudian akan saya prediksi untuk Sio kuda di keuangan. Prediksi Sio kuda di keuangannya seperti apakah di tahun 2023? Prediksi Sio kuda untuk keuangan. Ada perencanaan keuangan untuk menuju sebuah kesuksesan. Jadi kamu bisa dikatakan keuanganmu sudah mapan di sini. Selanjutnya, tapi di sini ada ego. Ketika kamu membelanjakan keuanganmu dengan tidak hati-hati, yang terjadi malah nanti bisa merugi. Ada tantangan di dalam keuangan terkait dengan egomu ini tadi. Tapi kemudian juga ada rezeki yang masuk ya. Selanjutnya ada orang yang akan datang atau rezeki yang akan datang. Tapi di sini orang-orang ini ada perbedaan-perbedaan pendapat denganmu. Ada kerja tim di sini. Nah, ada kondisi yang kurang bagus juga. Ini ada kaitannya dengan karir tadi ya, dimana kamu ada kerjasama dengan seseorang yang kemudian kerjasama itu menghadapi keterpurukan. Makanya di sini juga harus hati-hati dalam menentukan dengan siapa kamu bekerja sama. Kamu tersakiti dan ada amarah di sini. Disarankan untuk memperbanyak sedekah ya, agar rezekinya semakin berlimpah, dan ada pengorbanan di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk Sio kuda keuangannya sebenarnya ada kemapanan di sini. Tapi kemapanan ketika tidak disesuaikan dengan kemampuan, misalnya besar pasak daripada tiang, yang terjadi kondisi keuanganmu akan menghadapi benturan. Walaupun begitu, kamu di tahun 2023 terprediksi juga akan menerima rezeki. Terus dalam hal bekerja sama harus diperhatikan. Karena sebenarnya kamu ini tidak cocok untuk bekerja sama. Kamu lebih suka bekerja seorang diri. Nah, tapi yang namanya kehidupan kadang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini terprediksi kamu akan ada kerjasama dengan seseorang yang pada akhirnya kerjasama itu bisa dikatakan kamu kecewa dengan orang tersebut. Tidak ada kecocokan. Dan di sini agar rezekimu semakin berlimpah harus diimbangi dengan sedekah, dengan berbagi rezeki, berderma pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, makanya di sini teman-teman harus ada perjuangan ya. Yang namanya rezeki banyak itu hasil dari karma baikmu. Rezeki seret juga hasil dari karma baikmu. Makanya di sini disarankan perbanyak sedekah agar rezekimu semakin lancar ya. Seperti itu.
Selanjutnya untuk kesehatan shio kuda seperti apakah? Shio kuda ini tenaganya full power. Dia kayak kalau bekerja gitu jarang merasa lelah. Jadi sangat-sangat luar biasa tenaganya. Kesehatan shio kuda di tahun 2023 seperti apakah? Pengorbanan kurang bagus. Kurang bagus. Mulai membaik. Kurang bagus. 4 kartu ini lebih condong ke kurang bagusnya masalah kesehatan. Ada penyakit bawaan, hati-hati yang bisa kambuh. Kurang bagus teman-teman untuk kesehatannya. Jaga kesehatanmu dengan baik-baik. Nah, ini kesehatan shio kuda, ada kondisi-kondisi yang kurang bagus terkait dari bisa penyakit baru atau bisa penyakit lama, penyakit bawaan yang pada akhirnya bisa kambuh ketika kamu kurang hati-hati dalam menjaga kesehatanmu. Juga dalam beraktivitas jangan terlalu memforsir tenagamu. Shio kuda ini orangnya nggak bisa diam. Kalau ada kemauan kenceng, terus dia mudah tersinggung. Makanya juga harus hati-hati, jangan sampai tidak bisa mengendalikan emosinya di kesehatannya. Nah, mari kita prediksi kesehatan ini di bagian manakah yang harus diwaspadai untuk shio kuda. Kesehatan yang harus diwaspadai untuk shio kuda. Kepala. Kepala hati-hati ya. Tenggorokan sehat. Untuk dada sehat. Jantung lumayan. Perut agak bertabir, yang artinya perut ada kambuh-kambuhnya. Alat kelamin sekitar perut ke bawah, berarti perut ke bawah harus diwaspadai. Selanjutnya, jadi teman-teman yang harus diwaspadai area perut ke bawah dan kepala. Kepala ada sesuatu yang bisa kumat, terus perut bisa kumat juga, tapi perut ini nggak parah-parah banget. Yang di area perut ke bawah, jadi di sini ibaratnya perut ini ya, perut yang tengah ini bisa kayak penyakit mah, asam lambung, peradangan, seperti itu bisa terjadi di dalam kesehatanmu, tapi nggak parah-parah banget. Yang parah ini di bawah perut ya, di bawah perut misalnya alat kelamin, kemudian bokong atau di sekitar perut bawah ke bawah. Ini harus diperhatikan. Kepala dan perut agak ke bawah, ini yang harus diperhatikan ya, karena prediksinya kurang bagus. Nah, untuk kepala ini juga harus diperhatikan teman-teman. Mungkin kamu akan sakit kepala dan lain sebagainya karena banyak mikir. Kalau sudah terprediksi hal-hal seperti ini, jadikan payung sebelum hujan. Prediksi bisa terjadi, juga bisa tidak, dan juga bisa dihindari, tergantung bagaimana kamu mau berusaha. Prediksi ini ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai hal buruk terjadi. Hal-hal buruk jangan diaminkan, yang baik-baik jadikan semakin semangat untuk mempertahankan ya. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dalam prediksi yang lain.